Baik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha karihalakum salasan. Ya, di sini tidak ada salasan, di dalam kitab Muslim ada banyak hadisnya nih, Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud. Innallaha karihalakum salasan. Sesungguhnya Allah Ta'ala membenci kamu 3 perkara. Qila wa qala. Nah, ini. Zaman sekarang qila wa qala menyebar, jutaan orang. Katanya. Allah berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmu. Katanya. Baik dalil. Ya. Berapa banyak kita bukan landasannya ulama, karena ulama ada zallat. Ya. Zallatil alim, tergelincirnya orang alim bahaya. Kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Karena ulama tidak maksum kecuali kalau itu ijma' baru. Ya. Maka yang ditakuti para ulama adalah zallatul alim, tergelincirnya orang punya ilmu. Untuk para ulama yang tidak berdosa karena ijtihad mereka dia maafkan. Idza istahadal hakimu fa akhta falahu ajrun. Wa in asaba falahu ajrani. Ketika orang yang ahli ijtihad dia beristihad keliru dapat 1 pahala. Karena usahanya. Ketika benar 2. Tapi kalau kita melihat ijtihadnya para ulama keliru, tidak boleh kita mengikutinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, la tuqallidni wala safi'iyan wala malikiyan wala hanafiyan wala auza'iyan walakin khudhu min aina akhadu. Ulama hadis itu. Kamu jangan taklid kepada saya, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, masih hidup waktu itu. Jangan taklid kepada Abu Hanifah, jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada Imam Auza'i. Ya, tetapi khudhu min aina khudhu, dari ambil dari mana dia mengambil. Bahkan juga beliau heran, kenapa kalian kembali kepada Sufyan Ats-Tsauri, subhanallah. Padahal itu orang ahli hadis. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman demikian. Tapi tidak ada ulama tempur dengan ulama. Kenapa? Tawaduknya. Ya. Lihat Imam 4 tidak ada yang keker. Karena mereka punya ilmu. Dan tidak ada satu pun ikuti saya saja. Tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan, ya, fa inna madhhabi al-hadis as-sahih fi hayati wa ba'da mauti. Pendapatku ini hadis yang sahih pada saya masih hidup atau meninggal dunia. Dan ketika kamu menjumpai kitabku ini bertentangan dengan hadis, tolak kitab saya. Menang beliau sebelum meninggal dunia menulis kitab Al-Ummah Risalah. Subhanallah. Tawadhunya para ulama sunnah. Kita tuh ilmu sampai sak kuku maunya orang suruh nyembah kita semuanya. Ini kesalahan kita. Ya. Kenapa orang beristiaqa dengan terbentur kondisi? Tapi ayat ini harus. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah beritahu pada orang haji itu tamattu. Karena beliau mendengar langsung dari telinganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari lisannya. Katanya orang para sahabat, qala Abu Bakar wa qala Umar al-hajju qiran wal ifrad. Marah Ibnu Abbas. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultum qala Abu Bakar wa Umar. Yusiku an tunazzala alaikum an tunazzala hijaratun minas sama. Hampir saja kalian itu dihujani oleh batu dari langit. Wong saya mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu qala Abu Bakar Umar. Semua sahabat diam. Itu Abu Bakar Umar yang disebut oleh beliau iktadu bil ladaini min ba'di, ikuti 2 orang. Sahabat Ibnu Abbas marah. Tidak ada satu pun sahabat yang komentar. Sekarang selain sahabat maunya gitu. Inilah kenapa? Karena kekurangan ilmu kita. Jadi sandaran kita bukan si fulan. Mana? Qala Allah Ta'ala, mana wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lanjutnya. Jadi innallaha ya kariha lakum, sungguh Allah telah benci kamu qila wa qala, katanya. Ya. Itu menunjukkan orang tidak punya ilmu. Kalau orang awam juga maklum orang awam. Wa kasratus su'ali. Nah, banyak pertanyaannya tapi bukan diamalkan. Nah. Dan juga dihancurkan, dilaknat Bani Israil itu kan kasratus su'alihim wa ikhtilafu anbiya'ihim. Mau menanya tok tapi enggak diamalkan dan selalu berselisih, menyimpang nabinya. Yang nomor 3, wa idha'atil mal. Dan juga ya, wa idha'atul mal, menghambur-hamburkan, menyanyiakan harta. Harta itu titipan Allah. Nanti kita akan ditanya min aina iktasabahu. Nah, wa bima anfaqtahu. Dari mana harta itu kamu peroleh? Nah, malaikat semuanya mencatat kita. Dan untuk kamu gunakan apa harta itu? Nah, musibahnya orang kaya biasanya matanya selalu pergi ke tempat-tempat kota. Makanya beliau itu tidak takut kalau umatnya miskin. Kalau miskin yang dipikir makan. Dan makan berapalah butuhnya. Orang kaya perutnya tidak seperti masjid ini. Tetap seperti kita semuanya. Ya. Ya sebetulnya kita itu makan nasi tok. Ya, tidak ada apa-apa hidup kita. Cuman hawa nafsunya banyak. Ya. Sedang kita ini kebutuhan hidup sebetulnya sedikit. Tapi HP-nya 5 satu orang. Dulu orang itu Masya Allah anaknya 5, 6 itu digendong lekas geni pakai kayu, ya nimba sendiri, mencuci dengan tangan sehat-sehat badannya. Sekarang ya pinjam bank beli freezer, kulkas pinjam lagi, belum selesai pinjam lagi. Sebetulnya itu tidak pakai nggak apa-apa, ya. Makanya ini yang dikhawatir oleh beliau. Fawallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah saya tidak khawatir kalian para sahabat miskin. Walakin akhsha alaikum antub satad dunia. Saya khawatir kalau kamu itu mendapatkan timbunan harta yang banyak. Fatanafasu kama tanafasu. Sehingga kamu berlomba-lomba mengejar dunia itu. Fatuhlikakum kama halakathum. Kalian akan hancur dengan perlombaan dunia sebagaimana Bani Israil hancur dengan urusan dunia. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Itu wasiat beliau. Hati-hati kamu dengan dunia ini. Dan hati-hati pula dengan wanita. Dunia ini subhat. Penyakit subhat dan juga wanita punya syahwat. Berapa banyak orang taklim ngaji ketika dapat kursi dikukuti kitabnya. Bicara masalah politik, bicara masalah yang lainnya. Padahal kita ini subhanallah ya. Dijelaskan oleh beliau. Ada orang mengatakan mali. Oh itu harta saya. Ya, pabriknya 100, mobilnya 1000. Punya pulau. Mati. Di mana? Ditinggalkan. Apa kata beliau? Ma min malin illa ma akala fa'afna. Kamu itu banyak harta yang kamu makan itu hartamu. Wa ma labisa fa'abla. Baju yang kamu pakai yang usang itu belum. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Yang sudah kamu sedekahkan harta itu harta milikmu. Yang lainnya bukan. Makanya beliau mengatakan seandainya gunung Uhud ini jadi emas, saya tidak ingin 3 hari berdiam dengan saya. Saya akan infakkan semuanya. Kecuali saya akan mengambil untuk bayar hutang saya. Imam dunia. Makanya siapa yang benci kepada beliau? Kecuali orang kafir. Makanya berkahnya dakwah seluruh dunia. Karena tawaduknya. Dan karena disampaikan itu din. Nah ini untuk kita semuanya. Karena hidup kita bukan 50 tahun yang lalu. Hidup kita serba menengok internet. Serba kita melihat YouTube yang lainnya. Serba melihat bangunan kanan kiri. Nah ya. Jadi kita sedang bagaimana kita ini bisa beribadah. Adapun rezeki sudah dipastikan oleh Allah. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang hidup di permukaan bumi Allah menanggung rezekinya. Dan tidak akan mati kita kecuali rezeki kita sudah habis.
Ya. Yang kita khawatir kaum muslimin kalau kita meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Memang dunia ini, harta ini balak yang paling besar untuk umat ini. Ya. Ya. Inna fitnata ummati al-mal. Godaan yang besar untuk umat ini duit. Bukan berarti kita tidak boleh. Silahkan itu hartanya Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita fastabiqul khairat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhiratmu itu lebih baik daripada dunia kita ini. Bangun rumah 700 tahun umurnya berapa? 67 tahun pergi. Punya pabrik 100 tahun baru dibangun orangnya sudah mati. Selama hidup mereka daripada hidup kita. Hanya bagaimana kita untuk ya menebalkan iman kita, menuntut ilmu kita beramal. Ya, itulah yang akan kita bawa. Orang mati satu yang dibawa. Yatba'ul janazata salah satu. Orang mati itu dikawal 3. Fayarji usnani, 2 yang pulang. Wayabqa ma'hu wahidun. Yang tinggal bersama orang matinya 1. Kembali hartanya, kembali keluarganya. Yang ikut amal. Dan kita akan ditimbang, bukan ditimbang harta kita, ditimbang amal kita. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan berat amalnya yang baik, inilah kehidupan yang baik. Ya, ini untuk mengingatkan kita.